Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bu Indayati. Kali ini kita belajar tentang reproduksi manusia. Materi reproduksi manusia diawali dulu dengan materi pembelahan sel. Materi ini sangat penting karena ini sebagai landasan materi reproduksi manusia. Apa yang dimaksud pembelahan sel? Nah, pembelahan sel itu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak dengan tujuan bisa satu menggantikan atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak atau aus, misalnya karena luka begitu. Yang kedua untuk pertumbuhan dan perbanyakan sel dari zigot sampai tumbuh janin yang lebih besar itu karena pertumbuhan atau pembelahan sel. Yang ketiga, membentuk jaringan sel baik baru maupun yang lama. Macam-macam pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan sel prokaryotik atau yang biasa disebut pembelahan biner, yaitu terjadi pada organisme prokaryotik. Pembelahan yang kedua yaitu pembelahan mitosis yang akan kita bahas pada hari ini. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak, masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Yaitu melalui 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase, proses di mana terjadi pemadatan kromatid yang akan menjadi kromosom, kemudian dia akan bergandengan membentuk kromosom sehingga strukturnya ini terlihat seperti huruf X. Kemudian metafase ini tahap kedua di mana membran inti sudah tidak ada sehingga kromosom keluar dari inti dan berada di sepanjang bidang ekuator ini. Benang-benang yang nampak di sini namanya benang spindle. Kromosom-kromosom tadi akhirnya menuju kutub ujung-ujung ini dan berpasangan. Yang nampak di sini warna merah akan berpasangan dengan warna putih menuju kutub masing-masing. Dan akhir dari pembelahan yaitu telofase terjadi dua sel anakan yang identik, ya, yang sama. Ini sudah akhir dari pembelahan mitosis. Karakter pembelahan mitosis yang didapat yaitu biasanya memang sel yang terjadi pada mitosis itu hanya terjadi pada sel somatik, menghasilkan sel anakan yang sama, melakukan pembelahan hanya satu kali, dan diselingi dengan fase interfase. Sel mitosis selalu bersifat diploid, ya, seperti itu. Kita lanjut, pembelahan yang terakhir yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis beda dengan mitosis kalau tadi berlangsung sel somatik. Pada pembelahan meiosis terjadi pada kromosom kelamin karena menghasilkan gamet. Menghasilkan 4 sel anakan masing-masing setengah. Karena itu kromosomnya mereduksi, ya, jadi berkurang. Kemudian pembelahannya sama melalui fase istirahat atau interfase, selanjutnya profase, metafase, anafase, dan yang membedakan ini terjadi 2 tahap pada saat telofase, yaitu telofase 1 dan 2. Ini meiosis 1, gambarnya hampir sama dengan proses mitosis tadi, ya, tapi dia terbentuk gelendong di sini. Benang-benang kromatin yang calon kromosom memadat, kemudian tersusun di bidang ekuator sama, ya. Pada metafase begitu, serat spindlenya terbagi menjadi 2, kemudian dia akan pada anafase menuju ke kutub-kutub. Ini hampir sama, tetapi
ada fase berikutnya, yaitu meiosis yang kedua, di mana pembelahan yang sudah terjadi tadi, ini masing-masing selnya itu akan mengalami sendiri-sendiri pembelahan. Sehingga sampai pada telofase, terlihat bahwa satu sel tadi menghasilkan 4 sel anakan. Ya, sentrosom membelah menjadi 2, bergerak ke kutub masing-masing, calon kromosom terpisah dan bergerak menuju kutub, akhirnya membentuk 4 sel anakan. Anak-anakku, itulah materi pembelahan sel yang akan mendasari kita belajar untuk reproduksi manusia. Begitu ya, semoga bermanfaat. Tetap menjaga protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.